Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan selamat malam. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi dengan NPM 2210010015. Baik, di sini saya ingin membahas program sederhana saya, yaitu program membuat program program dari mata kuliah pemrograman berbasis objek satu ulangan akhir semester. Ini adalah tugas akhir yang diberikan oleh dosen yang bernama Pak Muhammad Edia, yang dimana kami disuruh membuat sebuah program pemrograman Java OOP. Baik, di sini program saya yaitu pengelolaan data penduduk, yang dimana kita bisa menambahkan data-data penduduk, kita bisa menambahkan data penduduk anak dan penduduk dewasa. Baik, di sini pertama-tama penjelasannya adalah di sini saya membuat sebuah kelas yang namanya penduduk, ya, kelas penduduk, buatan kelas seperti ini. Dan di dalam sebuah kelas penduduk, di situ di field lingkarannya terdapat variabel-variabel yang dimana semua tipe datanya string, ada nama, nick, alamat, tanggal lahir. Dan selanjutnya di sini ada sebuah konstruktor yang tugasnya untuk mengisi objek dalam parameter, kata kuncinya this di sini. Jadi konstruktor itu akan di sini, konstruktor akan tertuju pada objek agar kita bisa mengisinya. Selanjutnya konstruktor, di sini saya mengisi semua atribut konstruktor. Ini adalah parameternya yang diisi dengan tipe data dan nama-namanya. This ini agar berbeda, this ini agar satu konstruktor ini sama. Di sini saya membuat metode mutator yang tugasnya itu untuk mengatur nilai atau mengubah nilai, juga bisa memanipulasi nilai, juga bisa. Di sini kita bisa mengubah nilai nama, nick, alamat, dan tanggal lahir. Setelah membuat metode mutator, di sini saya membuat metode asesor, yang dimana setelah metode mutator itu ada metode asesor, yang metode asesor itu mengambil sebuah nilai dari metode mutator, yang dimana di sini mengambil nama, nick, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya di sini ada polymorphism. Ini polymorphism overloading. Seharusnya ini di sini mengambil sebuah nama-nama dari mengembalikan sebuah nama. Ini overloading ini langsung saja. Ini seperti mengambil agar lebih mudah saja pengambilannya karena menggunakan overloading. Di sini kita bisa mengisi sebuah juga bisa. Nih, sebuah metode asesor sama saja sih. Sama saja. Jangan lupa ya, begini. Ini adalah metode polymorphism dari overloading. Selanjutnya adalah penjelasan dari inheritance of encapsulation. Ini adalah encapsulation, yang dimana pewarisan dari penduduk. Jadi penduduk anak ini mempunyai warisan dari penduduk. Jadi penggunaannya itu turun lah. Penduduk akan turun ke penduduk anak. Nilai atributnya akan turun ke penduduk anak. Di sini saya menambahkan sebuah tipe data atribut nama orang tua dan sekolah. Nah, di sini ada konstruktor juga
yang dimana di sini membuat konstruktor menggunakan super, karena di sini kita menggunakan warisan. Jika ingin memanggil dari data penduduk, maka kita buat seperti ini, super kata kuncinya. Dan di sini saya menambahkan konstruktor is, nama orang tua dan sekolah. Di sini ada setternya juga, yaitu mengatur nama orang tua dan mengatur nama sekolah, dan pengambilan data yang menggunakan asesor, yaitu dengan nama orang tua dan sekolah. Selanjutnya di sini ada metode polymorphism override. Override ini itu penambahannya dari ini adalah metode overloadingnya akan ditimpa oleh override. Jadi data yang display info penduduk sebelumnya akan diambil dari sini juga bisa. Untuk kata kuncinya menggunakan super karena berbeda kelas seperti itu. Dan di sini saya overloading dari nama orang tua dan sekolah. Ini bisa menggunakan get atau sama saja, karena ini dari atas ke bawah, karena jalannya Java ini dari atas ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penduduk dewasa. Ini sama saja, saya menambahkan atribut pekerjaan dan private. Private ya. Encapsulation itu private agar kita bisa mengisinya di dalam kelas dan tidak bisa diubah untuk keamanan data. Private ini gunanya untuk agar data kita aman dan bisa diubah. Encapsulation ya. Ini encapsulation. Di sini saya menggunakan encapsulation di data penduduk. Agar datanya itu bisa diisi melalui setter dan data itu tidak akan bisa diisi di luar kelas tersebut. Jadi harus di dalam metode isinya, dalam variabel metode. Nah, jika kita langsung mengisinya dengan variabel saja terus isi datanya, maka tidak bisa. Karena ada private ini, data tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Itu adalah encapsulation. Baik, di sini ada penduduk dewasa, di sini menggunakan private juga dengan string. Tipe data string, di sini konstruktor, kita mengambil isi dari penduduk ini. Dan di sini ada setternya juga, ya. Dan pengambilan dan ada asesornya juga. Di sini ada override, metode override. Di dalam metode override ada metode overloading dari metode penduduk di sini, yang isinya nama, nik, alamat, tanggal lahir, ya. Dan pekerjaan ini adalah metode override dari penduduk dewasa. Selanjutnya saya akan membahas public function main-nya. Di sini ada sebuah objek. Ini adalah objek yang saya buat di sini. Objeknya ada di ini adalah pembuatan objeknya, tapi ini saya menggunakan objek ya. Ini adalah nama objeknya, yaitu penduduk dewasa, dan new penduduk dewasa itu isinya dari ini dan ini dan ya. Tugasnya konstruktor itu yang seperti tadi. Ini adalah isi dari konstruktornya sebelah tadi. Jadi kita bisa mengisi nilainya di sini. Objek itu. Setelah objek di sini saja, ini ada sebuah input outputnya. Di sini ada array list, daftar array, dan ini adalah input match expression, dan ini input output scanner yang dimana kita bisa menginput data. Tadi extend sudah ya, menggunakan extend itu pewarisan. Dan ini extend inheritance. Selanjutnya di sini ada private static, yaitu pembuatan dari ini objek pembuatan array list seperti ini, namanya dengan nama array list, yaitu daftar penduduk. Selanjutnya ini adalah public static void atau public main. Di sini saya membuat objek dari scanner sistem in, yang dimana kita ya bisa menginput. Di
Di sini ada public static void main, dan di sini saya membuat sebuah objek dari scanner ini yang namanya adalah scanner. Nama objeknya scanner, objek scanner, dengan parameter sistem in, yaitu input output, input saja ya. Di sini ada perulangan while true, for loop true. Kalau true, nah, di sini perulangan ini jadi dia langsung menginput jika program dijalankan. Ada tambah data, tampil semua data, dan cari penduduk berdasarkan nick, dan 4 opsi 4 keluar. Di sini ada try catch atau eksepsi. Di dalamnya ada sebuah objek, pemanggilan objek dari scanner next in dengan tipe data integer, jadi mengisinya dengan integer yang harus, dan scanner lim time, yaitu pilihan. Ini adalah objek dari pilihan dengan tipe data integer. Di sini ada pilihannya. Jika ini switch, jika satu maka tambah penduduk, scanner input masukkan maka akan masukkan. Di sini juga sama, tampilkan semua penduduk, maka semua penduduk akan ditampilkan melalui ini. Jika sudah tertampil, jika kita sudah mengisinya. Di sini ada case ketiga, yaitu cari penduduk scanner, yaitu itu juga input juga. Di sini yang keempat, tombol keluar, yang dimana keluar dari aplikasi atau kembali. Di sini ada kesalahan, handling kesalahan. Jika kita salah menginputkan nama atau huruf atau salah angka, maka akan tertampil input tidak valid atau harap masukkan data. Jadi harus 1, 2, 3, 4 yang dimasukkan. Jika tidak, maka akan error handling ini akan aktif. Nah, ada juga terjadi kesalahan jika salah memasukkan yang sembarangan. Di sini ada public mainnya juga. Di sini ada tambahkan penduduk. Nah, di sini adalah input memasukkan, jika ini adalah tambah penduduk, itu di switch case pertama di sini. Dan di sini ada pembuatan objeknya dari scanner. Ini ada logika if, yang dimana nama match jika nama tidak boleh mengandung angka, itu handling error. Ini pembuatan objek dari scanner dengan nama. Ya, selanjutnya ada logika dari nama. Logika dari ini, jika kita salah memasukkan ini adalah input dari nick, memasukkan nick, pembuatan nick dengan next line, karena itu menggunakan string ya, string. Tapi di sini ada logika, nick harus 12 digit dan angka. Nah, ini adalah next line. Baik, selanjutnya ini adalah masukkan alamat, di mana alamat itu next line. Ini pembuatan objeknya dengan nama alamat. Di sini ada masukkan tanggal lahir, next line, string. Di sini ada logika, jika nicknya misalnya lebih dari 12, maka akan menjadi penduduk dewasa. Daftar penduduk menjadi penduduk dewasa. Maka akan penduduk dewasa berhasil ditambahkan. Ini juga jika penduduk dewasa, jika penduduk anak atau nicknya 12, maka akan tertampil ini, masukkan nama orang tua dan masukkan nama sekolah. Itu sama seperti di ini. Nah, di sini pemanggilannya. Jika dewasa, maka kelas dewasa yang akan tertampil. Jika anak, maka kelas anak yang tertampil. Seperti itu saja. Ini ada nih, if nih. Jadi logikanya nih. Di sini ada kesalahannya. Jika kita salah memasukkan, maka input tidak valid dan error handling ini akan aktif. Di sini ada private static void, yang dimana menampilkan semua penduduk. Jadi daftar penduduk. Jadi daftar penduduk ini
akan mengambil dari tampilan penduduk. Oke. Ya, betul sekali. Penduduk display info akan tertampil di penduduk yang kita tampilkan. Ya, ini ada cari penduduk yang dimana jika ingin kita mencari maka kita menggunakan membuat objek scanner objek nick dengan scanner tadi xline tipe string. Jika kita salah maka akan jika nicknya tidak sesuai maka akan tertulis seperti ini. Di sini ada perulangan lagi yaitu penduduk, daftar penduduk. Jika penduduknya ditemukan maka akan tertampil penduduk, display info yaitu metode overloadingnya dan kembali. Di sini jika penduduk dengan nick tidak ditemukan, ini jika dalam if-nya itu maka ini akan tertampil. Dan di sini ada sebuah ini juga public statiknya. Di sini jika datanya lebih dari 12 maka akan dewasa. Ya, langsung saja kita coba programnya. Jika datanya lebih dari 12 seperti itu. Ya, langsung saja kita coba programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sebelumnya sini tadi sudah menjelaskan kode-kodenya yang dari kelas objek, konstruktor, mutator, asesor, encapsulation, inheritance, dan inheritance, seleksi, error seleksi, perulangan, dan error handling. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan jalannya program. Ya, bagaimana struktur jalannya program dan apa saja isi-isinya. Baik, di sini langsung saja kita run program tersebut. Kita tunggu saja. Kita run lagi. Nah, ini adalah tampilan output dari program yang dimana di sini ada sebuah println cetakan pengelolaan data penduduk, yaitu ini adalah program pengelolaan data penduduk, menambah data penduduk dan menampilkan. Di sini ada 4 opsi. Opsi pertama yaitu tambah data penduduk. Opsi kedua yaitu tampilan semua data penduduk. Dan opsi ketiga itu cari penduduk berdasarkan nick. Dan opsi keempat yaitu keluar. Di sini untuk menginputnya di sini jika ingin kita mengarahkan ke satu maka akan menambahkan tempat input data. Tapi di sini kita menjelaskan error handlingnya dulu. Jika kita salah menginputkan menginputkan dari keempat opsi tersebut ya seperti 1, 2, 3, dan 4. Jika kita salah maka error handling ini akan berjalan ya. Kita memasukkan angka 5 yang dimana angka 5 ini tidak ada di bagian opsi. Maka ini akan terjadi error handling yaitu try exception yang dimana akan mendapatkan sebuah message yaitu opsi tidak valid, silahkan coba lagi, atau opsi salah. Dan juga jika menuliskan sebuah huruf maka akan juga salah juga. Maka kita harus mengisi opsi tersebut sesuai dengan arahan. Ini ada tulisan pilih opsi yaitu ini ada 1, 2, 3, 4. Maka angka tersebut yang harus diisi. Dan langsung saja kita lihat ada apa di opsi tambah data penduduk, yaitu opsi pertama. Nah, di opsi pertama itu ada nama,
ada nama. Nah, kita isi saja terlebih dahulu. Nah, ada nama, ada nick, masukkan nick, dan ada masukkan alamat. Dan ada tanggal lahir. Dan nama orang tua. Nama sekolah. Nah, ini adalah proses penginputannya. Ya, ada lagi. Nah, ini adalah proses penginputannya di opsi 1. Nah, di opsi 1 itu tidak hanya proses penginputannya ada, tapi di opsi 1 ini ada error handlingnya. Contohnya, jika kita salah memasukkan input namanya tapi berupa angka. Nah, tidak sesuai kan? Maka akan terjadi handling error atau exception. Data itu tidak valid karena data tersebut harus berupa string. Ya, seperti itu. Jadi kita harus wajib mengisinya dengan tipe data string yaitu angka. Yaitu huruf tipe data string. Dan di nick NIK juga atau di nick juga terdapat error handlingnya juga jika kita salah memasukkan angka yang dimana wajib angka tapi kita mengisinya dengan huruf. Contohnya ini. Maka data kita akan mendapatkan sebuah misek atau atau sebuah pesan yaitu input tidak valid. Jadi kita harus memasukkan 12 digit dan harus angka. Ya. Baik, kita berikan contoh data yang benar. Nah, ini adalah contoh data yang benar dari nama dan nicknya itu harus sesuai atau harus dari tipe datanya string itu nama dan nick itu angka, harus juga angka. Kita masukkan saja alamat. Alamat itu string. Tanggal lahir. Nah, di sini kenapa ada masukkan nama orang tua? Nah, berarti di sini nicknya itu tidak lebih dari 12. Maka yang berjalan itu kelas penduduk anak. Maka penduduk anak itu maka akan terjadi method overriding yang dimana isi method overriding itu terdapat metode mutator dari metode orang tua dan sekolah. Ini ada dua metode overriding yang isinya orang tua dan sekolah. Nah, ini adalah penjelasan dari kelas jika penduduknya lebih angka nicknya lebih dari di bawah 12 maka data tersebut adalah data penduduk anak. Selanjutnya kita akan mengisi data penduduk dewasa. Yang dimana data penduduk dewasa itu nicknya harus lebih dari 12. Contohnya.
Contohnya seperti ini. Maka metodenya juga berbeda karena ini adalah metode dari metode overriding yang dimana ini kelas penduduk dewasa. Metode overriding dari penduduk dewasa yang mutatornya yaitu pekerjaan, maka teroverriding pekerjaan. Jadi overloading dan overriding tercampur. Jadi lain. Ini adalah overloadingnya dan ini adalah metode overridingnya. Nah, ini adalah opsi pertama yang dimana kita bisa menambahkan nama, nick, alamat, tanggal lahir. Dan terdapat overloading dari metode overriding yaitu jika data nicknya lebih dari 12 maka data akan menjadi penduduk dewasa, dan jika datanya di bawah nick 12 digit maka akan menjadi penduduk anak. Nah, selanjutnya penjelasan dari opsi kedua yaitu tampilan dari apa yang sudah kita tambahkan tadi, maka akan tertampil di opsi kedua yaitu berupa data-data penduduk yang sudah kita tambahkan, yang dimana di sini ada data penduduk anak dan dewasa, maka datanya akan tertampil. Di sini juga bisa jika datanya kosong maka akan tertampil kosong. Kita selanjutnya penjelasan opsi ketiga yang dimana kita bisa mencari data penduduk berdasarkan nick. Misalnya kita ingin mencari nick berupa dengan nama Alika, kita bisa masukkan saja nicknya, maka data akan timbul dan data tersebut akan timbul dan menampilkan data yang kita cari. Jika nicknya salah diisi, maka data akan tertampil penduduk dengan nick 123456789 tidak ditemukan. Ya. Itu adalah sebuah kesalahannya jika data tidak bisa ditemukan. Nah, ini adalah pencarian data dari opsi ketiga. Selanjutnya kita keluar dulu sebentar. Jika kita menggunakannya, jika datanya salah atau apa mungkin ini mungkin kita cari sudah. Ya, jika kita belum mengisi data tersebut, jika kita memilih opsi tapi kita tidak bisa ada daftar data penduduk, jika kita menambah tapi data tersebut kosong, maka data yang ingin kita tampilkan itu juga tidak ada. Dan ada sebuah pesan, tidak ada data penduduk yang terdaftar. Baik, setelah penjelasan dari jalannya program, di sini saya ingin mengulang penjelasan dari ini adalah penduduk dengan kelas namanya penduduk. Di sini ada sebuah atribut yang namanya nama orang tua dengan tipe data string. Ini adalah penduduk.
tipe data string. Di sini ada nama, tipe data string, kedua nick tipe data string, dan tiga alamat tipe data string, dan yang ketiga ada tanggal lahir tipe data string. Di sini ada sebuah konstruktor yang gunanya untuk mengisi sebuah dan mengatur sebuah parameter yang ada di objek, mengisi dan objek. Di sini ada konstruktor. Di sini ada sebuah metode setter yang tugasnya untuk mengatur nama dari sebuah mutator, dan sini ada nick dan alamat, tanggal lahir. Di sini juga ada asesor yang tugasnya untuk mengembalikan sebuah nama. Nick juga, di sini ada alamat, mengembalikan nama. Di sini ada tanggal lahir, mengembalikan nama yang dimana dibuat dari metode mutator, akan diambil oleh metode asesor. Di sini ada polymorphism overloading. Di sini tugasnya mengembalikan nama-nama yang sudah dibuat, maka data akan diambil oleh data yang tadi akan diambil oleh overloading dari metode overloading polymorphism yang bisa banyak bentuk. Selanjutnya penjelasan dari kelas penduduk anak, yang di sini ada encapsulation, yaitu pewarisan dari penduduk, maka data akan terhubung oleh induknya yaitu penduduk, dan child ini adalah anaknya. Di sini saya membuat atribut nama orang tua dan sekolah dengan dua tipe data yang sama, yaitu string. Di sini ada konstruktor. Untuk penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskannya di sebelumnya. Jadi totalnya di sini ada kelas. Di sini ada kelas dengan nama penduduk, private dengan nama encapsulation-nya, dan konstruktor, mutator, asesor, dan method overloading. Di sini ada penduduk anak yang dimana inheritance yaitu extends, pewarisan. Di sini ada konstruktor, dan di sini ada method polymorphism override. Jadi banyak bentuk. Ada yang bentuk dewasa dan bentuk anak. Jadi metodenya bisa banyak bentuk dengan kata kunci super. Di sini juga ada import array list, yang dimana di sini tugasnya untuk membuat. Di sini ada scanner input outputnya, dan di sini ada membuat objek array list, yang dimana di sini untuk menampilkan daftar penduduk. Di sini membuat nama objek array list dengan nama penduduk. Selanjutnya di sini membuat input scanner agar kita bisa menginput data tersebut. Selanjutnya di sini ada perulangan, yang dimana di sini jika nilainya benar maka akan tertampil, jika salah maka akan terjadi kesalahan. Selanjutnya ada tambah penduduk scanner, yaitu
Ada juga error handlingnya, yaitu jika kita salah memasukkan nama berupa angka, dan juga ada nicknya juga. Di sini ada juga error handlingnya jika digit harus 12 digit. Di sini juga ada seleksi logika, ya jika data nicknya 12 maka ya akan tertampil method override-nya. Dan jika else, jika salah maka data akan tertampil override dari penduduk anak. Ini adalah error handlingnya. Jika ada kesalahan maka kita akan mendapatkan pesan input tidak valid, dan ada kesalahan umumnya juga. Sini juga ada seleksinya juga. Ini adalah menampilkan data penduduknya. Ini ada opsi seleksi juga, dia berupa kesalahan logika seleksi kesalahan jika data penduduk yang terdaftar tidak ada terdaftar. Dan jika ada yang terdaftar maka akan tertampil dengan menampilkan metode overloading. Di sini ada input dari cari penduduk, yaitu opsi nomor 3 tadi, yang dimana menggunakan objek scanner. Dan di sini juga ada seleksi logika. Jika kita salah menuliskan nick untuk mencari penduduk, maka nick yang Anda tulis tidak sesuai. Dan perulangan jika daftar penduduk itu ditemukan atau data tersebut ada, maka akan tertampil data penduduk ditemukan. Selanjutnya di sini ada jika benar maka, jika salah maka data akan tertampil. Jika data penduduknya tidak ada maka data akan menampilkan penduduk dengan nick tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada seleksi juga, mengembalikan seleksi atau metode juga ini namanya. Jika lebih dari 12 maka data tersebut adalah data orang dewasa. Ya, sampai di sini saja penjelasan saya. Tugas akhir project pembuatan program pengelolaan penduduk, yang dimana penduduk itu berupa anak dan penduduk dewasa. Mungkin di sini cukup lengkap, dari ada kelas, objek, atribut, metode konstruktor, metode mutator, asesor, dan perulangannya juga ada. Seleksinya, enkapsulasi, inheritance, seleksi, dan juga polymorphism berupa overloading dan override. Ya, di sini juga ada error handlingnya. Baik, mungkin cukup lengkap, mungkin bisa memenuhi syarat untuk mendapat poin 100. Ya, sampai di sini saja video penjelasan program dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.